Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Wulandari dengan NIM 2522147. Saya berasal dari kelas PTIK 2D, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan nikmatnya, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Tak lupa selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem basis data dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda, MPDT. Untuk bab pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Sistem basis data terdiri dari 3 kata. Yang pertama, ada sistem, yang kedua, ada basis, yang ketiga, ada data. Sistem yang dimaksud di sini adalah kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain. Yang kedua, basis. Basis itu adalah tempat, gudang, tempat berkumpul atau tempat bersarang. Yang ketiga, ada data. Data di sini adalah sebuah nilai yang sebelumnya telah dilakukan observasi. Setelah kita observasi, baru kita menemukan data tadi. Pengertian lainnya tentang data adalah representatif fakta dunia nyata. Contoh, kita melihat data seperti NIM, nama, prodi, dan lainnya. Dan itu disebut sebagai data. Dan kita misalkan sebuah buku. Di buku ini tentu ada judul, ada penulisnya siapa, jumlah halamannya berapa, tahun terbitnya kapan, tempat terbitnya di mana, dan itu semua adalah data. Dan yang ada di dunia ini adalah data. Setelah kita mengetahui pengertian dari masing-masing kata tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basis data. Apa sih yang dimaksud dengan basis data? Basis data yaitu tempat penyimpanan data atau nilai, dan juga kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, saling terorganisir, yang tersimpan di dalam komputer dan tersimpan di dalam aplikasi software, guna untuk melakukan manipulasi data atau mengubah informasi agar lebih terorganisir dan mudah dibaca. Nah, kita akan membandingkan basis data dengan sebuah lemari arsip. Lemari tersebut adalah lemari biasa, dan di dalam lemari itu terdapat banyak dokumen-dokumen penting. dan di sebuah basis data ada data-data penting. Untuk penyimpanan dokumen di dalam basis data tentu terbilang aman, karena di dalam basis data ada hardware dan software, dan ada juga memori utama atau random access memory atau RAM. Untuk penyimpanan yang sifatnya sementara pada sebuah aplikasi, dan sewaktu-waktu data tersebut akan terhapus atau hilang karena bersifat sementara. Selanjutnya ada memori sekunder atau memori eksternal. Media penyimpan ini bersifat permanen dan juga tersimpan dalam jangka yang panjang, yang menampung semua data-data, baik data besar maupun data kecil. Contohnya seperti hard drive, USB, DVD, hard disk, dan flash disk. Selain terjaga dan aman, dokumen yang kita simpan tadi tidak akan hilang, dan ketika kita ingin mencari dokumen tersebut pun terbilang mudah, tidak menghabiskan waktu yang banyak. Sedangkan di dalam lemari arsip kita akan mendapatkan banyak permasalahan, seperti semakin banyaknya dokumen-dokumen yang tersimpan atau tertumpuk dalam lemari arsip tersebut, tentu kita akan kesulitan untuk mencari dokumen yang ingin kita cari tadi. Selain menghabiskan waktu yang banyak, dan bisa saja dokumen yang kita cari tadi hilang, atau kertasnya sobek, dan bisa saja
kertas tadi dimakan oleh makhluk penghuni lemari tersebut, sehingga kita kehilangan dokumen penting. Tentu, jika kita menyimpan dokumen di lemari arsip, dapat dikategorikan tidak aman. Selanjutnya, pengertian sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari kumpulan tabel yang saling berhubungan dan kumpulan program yang juga terhubung kepada tabel lainnya, yang memungkinkan untuk beberapa user atau pemakai untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Adapun komponen-komponen pada sistem basis data. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang ada dalam sistem basis data biasanya adalah memori sekunder atau memori utama. Contohnya hard disk yang sifatnya adalah permanen atau jangka panjang. Selanjutnya ada sistem operasi, yaitu program yang mengatur, mengaktifkan, mengendalikan, memfungsikan sistem komputer. Contohnya ada Windows, Linux, iOS, Android, dan lain-lain. Selanjutnya ada manajemen sistem atau DBMS, sistem yang mengatur database, yaitu yang berbentuk software atau perangkat lunak. Selanjutnya pemakai atau user, yaitu sebagai pelaku pemanipulasi data dalam program. Selanjutnya aplikasi atau perangkat lain yang diakses oleh DBMS langsung. Adapun tujuan basis data yang pertama, untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh dengan mudah, tepat, dan cepat dalam pengambilan kembali. Yang kedua, tidak adanya duplikasi data sehingga data terjaga dengan aman. Yang ketiga, data terintegrasi, yaitu saling berhubungan dengan data yang lain. Yang keempat, data tidak tergantung pada program aplikasi sehingga pemeliharaan program aplikasi mudah dilakukan. Yang kelima, data diterapkan standarisasi. Yang keenam, data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa user atau pemakai, yaitu pemakaian secara bersamaan. Yang ketujuh, untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kedelapan, informasi yang selalu mutakhir atau update, yaitu selalu yang terbaru. Yang kesembilan, menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-10, mendukung kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kinerja seperti waktu respon, waktu pemrosesan, dan ruang penyimpanan. Selanjutnya, manfaat basis data. Yang pertama, ada kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, kebersamaan memakai. Yang ketiga, pemusatan kontrol. Yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan atau penghematan ruang penyimpanan. Yang kelima, keakuratan. Yang keenam, ketersediaan. Yang ketujuh, kelengkapan. Yang kedelapan, ada keamanan. Yang kesembilan, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Yang ke-10, user view, yaitu si pengguna dapat mengelola data dan mengatur bentuk tampilan penginputan data yang diinginkan. Adapun di sini risiko pemakaian basis data. Yang pertama, perlu personel yang khusus. Yang kedua, perlu perangkat lunak dan perangkat keras yang khusus juga. Yang ketiga, perlu backup atau eksplisit. Yang keempat, ada konflik pada data yang dipakai secara bersamaan. Yang kelima, perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Selanjutnya, operasi dalam pada basis data. Yang pertama, ada pembuatan basis data. Yang kedua, penghapusan basis data. Yang ketiga, ada pembuatan file atau tabel. Yang keempat, ada penghapusan file atau tabel. Yang kelima, ada pengubahan tabel. Yang keenam, penambahan tabel. Yang ketujuh, pengambilan data. Dan yang kedelapan adalah penghapusan data. Adapun pengertian Database Management System atau DBMS, yaitunya sistem pengorganisasian dan pengelolaan database pada komputer. DBMS merupakan perangkat lunak yang bersifat general purpose.
Apa sih perbedaan basis data dengan DBMS? Basis data itu adalah data atau record dari data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengelola data atau record tadi. Juga untuk menambahkan data, menghapus data, mengubah dan menampilkan database kembali. Jadi perbedaannya adalah basis data adalah data, sedangkan DBMS itu adalah aplikasi, sebuah aplikasi. Setelah itu kita akan membahas tentang komponen-komponen DBMS atau komponen Database Management System. Ada dua. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras yang kegunaannya tergantung kepada kebutuhan sistem dan kegunaan DBMS itu sendiri. Yang kedua ada software atau perangkat lunak sebagai sistem operasi dan sebagai pendukung jaringan jika database tersebut terletak dalam suatu jaringan, dan juga sebagai program aplikasi seperti aplikasi Office, player, video, film, game, dan aplikasi lainnya. Adapun di sini elemen-elemen utama pada DBMS. Yang pertama ada user atau data pengguna. Yang kedua ada metadata atau sistem tabel, contohnya pada database seorang pelajar atau mahasiswa. Yang ketiga ada index, yaitu mengurutkan atau pengurutan untuk meningkatkan kinerja dan akses pada suatu database. Selanjutnya ada metadata aplikasi, yaitu untuk menyimpan struktur dan format dari user form, report, queries, dan komponen aplikasi lainnya. Pada bab 2, kita akan membahas tentang basis data relasional. Kata relasi berarti hubungan. Jadi, basis data relasional adalah suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Dan relasional ini menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari kolom dan baris untuk memberikan suatu gambaran sebuah berkas data. Dan juga untuk penerapan sebuah basis data yang terdiri dari sejumlah tabel yang saling berhubungan. Maka dibutuhkan perangkat lunak atau perangkat lunak software yang khusus yang disebut sebagai sistem pengelolaan basis data. Adapun di sini keunggulan basis data relasional yaitu ada dua. Yang pertama sederhana, yang kedua mudah mengoperasikan data. Istilah-istilah dalam basis data relasional. Yang pertama ada relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua ada atribut, yang terdiri dari kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga tuple, baris pada sebuah relasi. Yang keempat ada domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima ada derajat, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam ada cardinality. Selanjutnya relational key. Relational key ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada super key, yaitu sekumpulan atribut yang secara kolom yang memiliki isi atau data yang unik atau berbeda dari data yang lainnya. Yang kedua ada candidate key, yaitu yang memiliki lebih dari satu key. Yang ketiga ada primary key, yaitunya data yang dipilih dari data yang unik tadi, yaitu dari super key tadi. Selanjutnya yang keempat ada alternate key, yaitu suatu skema relasi dapat memiliki kolom yang menunjuk ke primary key tadi dari relasi lain. Selanjutnya relational integrity rules atau relational peraturan integritas. Ada tiga. Yang pertama null, yaitu nilai atau suatu kolom yang tidak diketahui, tidak dikenal, atau salah atau nilai yang tidak cocok. Yang kedua ada entity integrity, yaitu nilai yang ditemukan atau yang bernilai. Selanjutnya yang ketiga ada
Referential integrity. Referential integrity yaitu suatu domain yang dapat dipakai sebagai kunci primer jika merupakan atribut yang tinggal pada domain yang bersangkutan. Selanjutnya masuk kita kepada bab ketiga, yaitunya membahas tentang siklus hidup perancangan basis data. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan database, yaitu aktivitas pada manajemen yang harus terintegrasi dan tergabung dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Ada 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitunya ada identifikasi rencana, yang kedua ada evaluasi atau penilaian kelebihan dan kekurangan pada suatu instansi. Yang ketiga ada penaksiran atau melihat kesempatan peluang keuntungan. Selanjutnya definisi sistem. Definisi sistem yaitu menjelaskan batasan-batasan cakupan dari aplikasi database dari sudut pandang user atau pemakai. Si user ini mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari perspektifnya, yaitunya aturan kerja yang khusus, area aplikasi yang enterprise. Selanjutnya, aplikasi database digunakan oleh satu atau lebih pengguna. Selanjutnya, si user juga membantu memastikan bahwa tidak ada user utama dari suatu database yang terlupakan ketika pembuatan aplikasi baru, dan si user juga membantu dalam pengembangan aplikasi database. Bahasa pada basis data relasional. Yang pertama ada bahasa formal, yaitu bahasa query yang diterjemahkan ke dalam simbol matematis, seperti aljabar relasional, yaitu user yang didapat secara merinci sesuai dengan yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua ada kalkulus relasional, yaitu user atau pemakai yang merincikan data apa yang dibutuhkan tanpa merincikan bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua ada bahasa komersial, yaitu bahasa query yang dirancang sendiri oleh seorang programmer menjadi suatu bahasa aplikasi agar si user atau si pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Contohnya QL digunakan untuk bahasa kalkulus relasional, QBE digunakan untuk bahasa kalkulus rasional juga, dan selanjutnya SQL digunakan untuk bahasa kalkulus rasional dan juga aljabar relasional. Selanjutnya masuk kita kepada bab ketiga, yaitunya membahas tentang siklus hidup perancangan basis data. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan database, yaitu aktivitas pada manajemen yang harus terintegrasi dan tergabung dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Ada 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitunya ada identifikasi rencana, yang kedua ada evaluasi atau penilaian kelebihan dan kekurangan pada suatu instansi. Yang ketiga ada penaksiran atau melihat kesempatan peluang keuntungan. Selanjutnya definisi sistem. Definisi sistem yaitu menjelaskan batasan-batasan cakupan dari aplikasi database dari sudut pandang user atau pemakai. Si user ini mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari perspektifnya, yaitunya aturan kerja yang khusus, area aplikasi yang enterprise.
Selanjutnya, aplikasi database digunakan oleh satu atau lebih pengguna. Selanjutnya, si user juga membantu memastikan bahwa tidak ada user utama dari suatu database yang terlupakan ketika pembuatan aplikasi baru, dan si user juga membantu dalam pengembangan aplikasi database. Selanjutnya, analisis dan pengumpulan data kebutuhan, yaitu suatu aktivitas pengumpulan informasi pada suatu organisasi yang didukung oleh database dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan si pemakai atau si user. Informasi yang dikumpulkan tadi untuk setiap user view utama yaitu ada 3. Yang pertama, deskripsi data yang digunakan atau yang dihasilkan. Yang kedua, data mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan. Yang ketiga, beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Selanjutnya, pendekatan terpusat. Pendekatan terpusat yaitu kebutuhan user view digabungkan menjadi sekumpulan kebutuhan, yaitu kebutuhan user view digabungkan menjadi sekumpulan kebutuhan. Selanjutnya, sebuah global data model dibuat berdasarkan penggabungan kebutuhan. Selanjutnya, pendekatan integrasi view, yaitu kebutuhan untuk setiap user digunakan untuk membangun model data yang terpisah, dan hasil model data tadi digabungkan dalam tahapan desain database. Kemudian, model database dipresentasikan oleh user view tunggal yang disebut sebagai lokal dan data modal. Selanjutnya, lokal data modal tadi digabungkan untuk menghasilkan global data model yang mempresentasikan seluruh user view untuk database. Selanjutnya, database design, yaitu suatu proses pembuatan sebuah desain database. Tujuan utama database design adalah untuk mempresentasikan atau mewakilkan atau sebagai perwakilan desain data sebagai relasi dengan yang lainnya, dan juga menyediakan model data yang mendukung transaksi yang diperlukan data. Selanjutnya, merincikan desain yang minimal yang tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan perform yang ditetapkan pada sistem. Selanjutnya, ada DBMS selection atau optional, guna untuk mendukung aplikasi database dan software terlibat pada pemilihan DBMS ini. Selanjutnya ada desain aplikasi. Selanjutnya, prototyping atau optional, yaitu untuk membuat model kerja suatu aplikasi database. Selanjutnya, implementasi atau penerapan dalam realisasi. Selanjutnya, testing, yaitu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Selanjutnya, ada operasional maintenance, yaitu proses pengawasan yang pemeliharaan sistem telah dilakukan instansi. Bab 4 yaitunya membahas tentang pemodelan data. Yang pertama, kita akan membahas tentang basis data relasional. Model relasional terkait kepada 3 aspek. Yang pertama, ada struktur data. Yang kedua, ada integritas data atau gambaran sebuah data. Yang ketiga, ada manipulasi data atau pengeditan data. Istilah variabel value. Ada 2. Yang pertama yaitu relational variabel, yaitu relasi skemanya yang sudah terdefinisi. Selanjutnya ada relasi value,
yaitu nilai yang terkandung dalam relasi pada suatu waktu. Berdasarkan keberadaannya, relasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, base relasi, yaitu relasi yang terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua, derived relasi, yaitu relasi yang diturunkan relasi lain dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga ada view, yaitu derived relasi yang memiliki nama. Nah, sebelum itu kita akan mengupas sedikit pengertian variabel relasi. Apa sih itu variabel relasi? Variabel relasi itu yaitu sistem basis data yang dilihat oleh pemakai atau si user sebagai sekumpulan relasi dan juga yang ternormalisasi dengan derajat yang beragam. Selanjutnya, bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan pada BDR ini biasanya adalah bahasa query yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada bahasa formal, yaitu bahasa query yang diterjemahkan menggunakan simbol matematis. Contohnya aljabar relasional, yaitu bahasa query prosedural yang pemakainya merinci data mulai dari apa yang dibutuhkan sampai bagaimana untuk mendapatkannya. Selanjutnya kalkulus relasional, yaitu bahasa query non prosedural, yaitu pemakai yang merinci data yang dibutuhkan tanpa merinci kembali bagaimana untuk mendapatkannya. Pembahasan selanjutnya yaitu pemodelan data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan, dan sebuah basis data memiliki penjelasan yang struktur dan sesuai fakta yang ada di dalamnya. Penjelasan tentang fakta disebut dengan skema. Sedangkan model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dan memberikan gambaran sesuai dengan tingkat-tingkat abstraksi data pada basis data tersebut. Tujuan dari model data adalah agar dimodifikasi dan dimengerti. Selain itu, model data digunakan untuk mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data yang stabil, yang terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak konsisten. Secara garis besar, model data dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, model data berbasis rekon, yaitu basis data rekon atau rekaman yang menjelaskan tentang hubungan logik antar data seperti relational model, network model, dan hierarchy model. Yang kedua, ada model data fisik, yaitu untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai atau si user tadi bagaimana data-data dalam bahasa data disimpan, contohnya seperti from memory dan unifying model. Yang ketiga ada model data berbasis objek, yaitu himpunan data dan relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu data seperti binary model dan systematic model dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang entity relational model. Entity relational model pada hakikatnya yaitu perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu ER diagram. Entity relational model berfungsi untuk menggambarkan relasi dari 2 file atau 2 tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi, yaitu 1 ke 1, 1 ke banyak, dan banyak ke banyak.
Selanjutnya ada domain. Domain data yaitu himpunan entitas yang berbentuk diagram kotak. Yang kedua ada feed data atau atribut yang berbentuk diagram lingkaran atau elips. Yang ketiga hubungan data relasi angka main yang berbentuk jajaran genjang. Selanjutnya pembahasan terakhir kita yaitunya tentang konsep dasar Entity Relational Modeling atau ER modeling. Terbagi menjadi dua. Yang pertama entity types, yaitu model relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari atribut dan entity. Entity adalah objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Kumpulan entity atau sekelompok entity yang memiliki karakterisasi entity disebut dengan entity set. Sedangkan setiap entity dari sekelompok disebut member of set. Setiap atribut terdapat suatu himpunan nilai yang didapat diberi pada atribut tersebut yang disebut sebagai domain dari suatu atribut. Atribut adalah suatu fungsi yang memetakan dari suatu himpunan entitas ke dalam suatu domain. Setiap entitas dijabarkan dengan suatu himpunan dari atribut dan nilai. Contohnya customer yang menanyakan tentang nama si customer tadi, social security si customer, secret dan city si customer. Yang kedua ada relationship types, yaitu kumpulan dari beberapa entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara tipe entitas yang ada. Selanjutnya ada derajat relationship. Ada 3. Yang pertama binary relationship set, yaitu relasi antara dua entitas. Contohnya mahasiswa dengan mata kuliah. Yang kedua ada ternary relationship set, yaitu relasi antara 3 entitas. Contohnya mahasiswa mengambil mata kuliah. Begitupun dengan mahasiswa lainnya. Selanjutnya ada n-ry relationship set, yaitu relasi antara entitas. Contohnya ada mahasiswa, dosen, ada karyawan yang sama-sama menabung pada suatu bank. Sekian penjelasan materi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.